pertama ini saya akan memberikan materi tentang pengertian ya, introduction to recommender system. Apa itu recommender system, atau dalam bahasa Indonesianya adalah sistem pemberi rekomendasi dan contoh-contohnya. Mungkin kalau ada beberapa dari Anda yang sudah pernah ikut kelas proposal saya, mungkin ada beberapa materi yang pernah saya sampaikan ya, sebagai awal pengantar tentang recommender system ya, karena itu memang dasar dari recommender system itu apa. Paling tidak ini saya sampaikan versi saya ya. Ini sebenarnya sudah saya contoh-contohnya saya screenshot di tahun lalu ya, cuman ya sama saja, prinsipnya aja sama gitu ya. Jadi saya awali dengan contoh dulu ya, sebelum kita bicara apa itu recommender system. Ini saya sampaikan dengan contoh dulu biar Anda lebih dengan hal-hal yang Anda familiar dalam kehidupan sehari-hari. YouTube itu saya kira hampir setiap hari dari Anda itu membuka ini ya, membuka YouTube kan. Oke, setiap hari Anda pasti akan membuka YouTube tiap hari. Saya kira ya, itu the most of you. Nah, saya kira sebagian besar dari Anda itu membuka YouTube. Nah, kalau Anda membuka YouTube itu di beranda itu biasanya ada apa tuh namanya, video-video yang direkomendasikan. Ya, sebenarnya ini tidak sembarangan dia merekomendasikan video-video untuk Anda, karena sebenarnya YouTube itu dia akan belajar tentang Anda, ya. Dia akan belajar tentang Anda, tentang user itu. Dari mana belajarnya banyak, nanti saya jelaskan di depan nanti ya, cara kerja YouTube. Tapi secara garis besar saja. Jadi banyak hal yang, jadi behavior Anda yang ada di dalam behavior Anda di YouTube itu akan dipelajari seperti apa tuh namanya, video-video apa yang biasa Anda tonton gitu ya. Dan video-video apa yang Anda tonton sampai habis, ada yang nggak sampai habis, ada yang sampai habis. Kemudian apa-apa saja yang Anda subscribe. Kemudian nanti dia akan apa tuh namanya, merangkum topik ya, topik dari video-video yang Anda subscribe. Terus apa yang Anda simpan sebagai watch letter gitu ya. Kemudian apa yang mungkin Anda pernah download. Nah, sejenis itu ya. Nah, jadi yang ada di sini itu ya, termasuk video-video yang juga Anda punya gitu, kalau Anda misal upload, itu juga merupakan bahan pertimbangan dari YouTube ya, untuk merekomendasikan video-video ini ke Anda. Dia akan belajar tentang Anda, termasuk lokasi Anda ya, lokasi Anda biasanya ini apa tuh, dia Anda orang Indonesia, orang mana, nah segala macam itu akan dipelajari juga. Ya, karena ini terkait dengan bahasa yang digunakan di dalam video gitu ya. Nah, apa yang Anda sukai juga, video yang disukai itu juga, itu merupakan bahan ya dari YouTube untuk belajar tentang Anda. Nah, itu ya. Ini contoh yang screenshot yang ada di saya, tapi ini tahun lalu ya. Saya nggak screenshot lagi yang sekarang, karena sekarang lebih cenderung acak, nggak ada waktu benar-benar menekuni sebuah tema gitu ya. Kalau sekarang ya sudah semakin banyak agenda, jadi random ya sekarang. Tapi pada waktu itu saya memang suka nonton video-video tentang goes. Kemudian saya juga suka Deddy Corbuzier ya, podcast Deddy Corbuzier. Sehingga, dan saya juga suka nonton tentang otomotif gitu ya. Jadi Anda tahu di sini juga tentang gadget itu saya juga suka nonton. Jadi ini Anda tahu ini tadi merekomendasikan seperti gadget, seperti goes gitu ya. Kemudian juga ini otomotif ya, ini tentang goes. Nah, ini dia ada model diversity yang dia generate, yang dia bangkitkan ke saya, ini terkait dengan apa tuh namanya, dia sebagai ini ya, apa tuh, contoh seorang artis tetapi dia mampu sekolah di
Dia Harvard ya kalau nggak salah ya, Harvard atau Oxford itu ya. Walaupun saya nggak pernah nonton ini, cuman mungkin dia tahu bahwa saya orang akademisi atau gimana ini, saya kurang tahu dia mempelajarinya gimana caranya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang ini PewDiePie saya nggak pernah nonton, tetapi ini adalah yang populer, ini juga disisipkan. Terus kemudian ini yang terkait dengan konteks gitu ya, konteks pada saat saya screenshot-nya adalah konteks tentang politik ya, yang terkait dengan politik. Nah, ini dimasukkan, ini termasuk dalam konteks aware ya, istilahnya konteks aware gitu ya. Konteks saat ini apa? Kalau saat itu kebetulan belum masa COVID-19, mungkin kalau sudah masuk saat-saat COVID ya ini akan dimasukkan informasi-informasi tentang COVID juga, itu sebagai bentuk konteks aware ya. Jadi sesuai konteks yang ada sekarang apa itu akan direkomendasikan, dan ini juga yang populer walaupun sedikit ya. Ya, yang lainnya itu lebih ke dari yang YouTube pelajari tentang kita. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana YouTube ini belajar tentang kita? Dia akan membuat sebuah user model, ya. User model ini adalah apa ya? Artinya dia memodelkan user gitu ya. Dia mempelajari kita dan dia memodelkan user itu seperti apa, gitu ya. Ini user model. Dari user model itulah sistem merangkum ya. Merangkum kita tuh seperti apa. Itu yang seperti halnya kita ya manusia. Kita bisa tahu kita sebenarnya kan mempelajari orang lain itu seperti apa. Tetap itu manusiawi ya. Kalau kita berjumpa dengan orang dan kita sering berjumpa dengan kita, otomatis dalam otak kita itu akan tersimpan user model ini. Kita akan menyimpannya bahwa orang ini itu orang ini humoris, tapi mungkin dia akan tersinggung kalau gini gitu ya. Dia orangnya kerja di sini, dia orangnya profesional, atau mungkin dia orangnya agak ogah-ogah, oh dia orangnya pelupa dan segala macam. Itu kan sebenarnya dengan otomatis kita akan memodelkan user itu, kita memodelkan seseorang gitu ya. Kita sudah punya kesimpulan tentang seseorang, ini orangnya gini-gini, dan itu akan selalu diupdate. Setiap kita berinteraksi mungkin aja ada update, mungkin ada kesimpulan kita yang salah, update lagi seperti itu. Sehingga kita tahu, oh orang itu seperti ini loh, dia tuh orangnya seperti ini loh. Nah, YouTube juga seperti itu ya. Dia mempelajari tentang user. Nah, itu disimpan di dalam user model. Jadi satu orang user dia punya satu model. Gitu ya. Nah, user modelnya macam-macam ya, tergantung nanti metodenya dan bagaimana kreativitas dari programmernya atau desainernya. Dia nanti mendesain program itu dalam merekam behavior dari user, kemudian disimpan dalam user model itu apa aja yang disimpan. Nah, itu tergantung dari kecanggihan si desainernya gitu ya dalam mempelajari. Dan ini selalu diupdate ya, selalu dikembangkan. Ya, berarti saya tuh dipelajari terus oleh YouTube ya. Ya oke ya, memang seperti itu ya, apapun itu ya, Facebook pun juga seperti itu ya. Tapi tujuannya adalah kita ambil positifnya bahwa mereka akan dapat merekomendasikan sesuatu yang sifatnya personal gitu ya ke usernya gitu, sehingga itu lebih meningkatkan experience dari usernya terhadap aplikasi itu gitu ya. Sehingga user betah dengan aplikasi itu dan dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi itu kan gitu ya. Jadi meningkatkan user experience tentunya dan kebermanfaatan dari aplikasi itu terhadap user. Ya, di antara dengan cara merekomendasikan tinggal ini, kalau YouTube ya merekomendasikan video gitu ya. Kalau misal Spotify ya merekomendasikan lagu-lagu, misal seperti itu, tergantung dia domainnya apa gitu ya. Ya, gitu ya. Dan itu sudah ini sebenarnya yang dinamakan rekomendasi sistem ya di sini gitu ya. Ini contoh rekomendasi sistem yang Anda temui sehari-hari. Dan sekarang banyak sekali baik itu e-commerce maupun sosial media itu yang ada rekomendasi sistemnya. Karena personalisasi itu penting. Kenapa? Sekarang itu sudah eranya big data kan, datanya banyak sekali. Coba YouTube itu tiap detik pasti banyak sekali video yang terupload. Wah, jutaan, mungkin miliaran video ya.
Tapi kan dari banyak sekali itu mana yang YouTube nanti akan rekomendasikan ke user gitu ya, supaya ditonton. Tentunya YouTube harus tahu Anda itu seperti apa, user itu seperti apa. Dia gitu ya. Jadi dia akan belajar tentang Anda. Itulah rekomendasi sistem. Kemudian ya ini contoh ya. Nah, pada saat YouTube itu merekomendasikan video-video, kita dapat memberikan feedback bahwa kita nggak suka terhadap yang direkomendasikan itu ya. Contoh ini feedback positif, ini feedback negatif gitu ya. Kalau misal kita memberikan feedback negatif, ya dia akan belajar bahwa oh berarti dia nggak suka ini gitu ya, nggak suka ini. Gitu. Nah itu sebagai bahan dari YouTube untuk belajar juga tentang user, itu ya. Jadi ada feedback. Oke. Kemudian contoh lagi yang lain, mungkin Anda juga sering buka Bukalapak gitu ya. Atau Tokopedia lah, ini saya contohkan Bukalapak. Karena kan kalau belanja aparel sepeda, karena saya hobinya sepedaan, di aparel sepeda itu yang lengkap itu sebenarnya di Bukalapak. Tokopedia juga ada, tapi lebih lengkap Bukalapak. Tapi kalau elektronik segala macam mungkin tidak selengkap di Tokopedia atau mungkin Blibli atau Lazada ya. Oke. Ini contoh saya Bukalapak ya. Tentunya cara kerja dari setiap e-commerce itu beda-beda tergantung pada kreativitas dari desainer-desainer yang ada di dalam, bukan desainer ini ya desainer baju atau bukan ya, maksudnya desain dari algoritmanya itu seperti apa itu tergantung pada masing-masing e-commerce-nya. Contoh, ini yang terjadi di saya direkomendasikan ya, ini dari HP ya, ini saya ini sengaja dari HP supaya bisa muncul banyak gini. Karena kalau Windows kalau dari komputer terlalu gede nanti. Ya, ini contoh saya direkomendasikan. Rekomendasi ini ya, apa tuh namanya? Ini baju ya, jersey, kemudian ini. Nah, dia ada alasannya. Jadi ada yang namanya explanation. Nah, ini perlu Anda ingat ya. Jadi di dalam rekomendasi sistem itu ada yang disebut fasilitas penjelasan atau explanation facility. Fasilitas penjelasan itu contohnya seperti ini. Saya direkomendasikan ini karena kamu melihat ya. Jadi dijelaskan mengapa saya direkomendasikan ini, karena saya melihat sepatu sepeda road bike Cleat CD ya, gini-gini ya. Sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung ya, nggak ada hubungan secara langsung. Saya melihat sepatu kok ini direkomendasikan baju sepeda road bike lagi ya, karena memang ada hubungannya gitu, walaupun saya nggak langsung. Bahwa ini hubungannya adalah sama-sama aparel road bike ya, sepeda gitu ya. Nah seperti itu ya. Saya sudah hobi sepeda sejak tahun 2011 ya. Sudah lama ya. Kemudian ini contoh ya, ini saya direkomendasikan ini. Oke, contoh lagi, saya direkomendasikan ini ya, ya aparel ini tapi nggak tahu nih kenapa baju tidur cewek wanita kemudian. Nah, cuman di sini nih, karena kamu melihat Trek Emonda dis, nah ini saya direkomendasikan tentang sepeda. Nah ini saya nggak tahu nih kenapa saya di baju tidur cewek ya. Ya kemudian saya direkomendasikan sepeda-sepeda yang lain. Ini contoh, tapi ini memang tergantung pada algoritma dari masing-masing e-commerce ya. Tentu semakin kesini semakin canggih. Dan kebetulan saya kenal kepala divisi AI-nya Pak Muhammad Kifari waktu itu, sekarang sudah resign, sekarang mau ke BRI ya. Memang dia selalu banyak riset tentang rekomendasi sistem. Jadi riset-riset yang sedang berkembang di Bukalapak itu adalah rekomendasi sistem sebenarnya. Rekomendasi sistem di Bukalapak ini lebih canggih, lebih bagus gitu ya. Memang dia sedang banyak riset juga dan timnya gitu ya. Jadi dia kepala divisi AI, tapi belajarnya lebih banyak memang ke rekomendasi sistem. Kemudian contoh ya, saya direkomendasikan ini ya, aparel ya, ini sepatu, ini pedal segala macam, karena ini saya melihat ini gitu. Contoh ya.
Ya itu ya, ini contoh ya sederhana aja yang memang ini algoritma masih sederhana yang di sini ya, belum sampai yang canggih seperti penelitian-penelitian itu ya. Ya, tapi semakin ke sini pasti akan semakin canggih dan semakin intelijen, ya. Kalau YouTube itu sudah canggih itu, YouTube. Kemudian lanjut ya. Nah, Bukalapak itu dia memodelkan seperti halnya YouTube. Dia ada sebuah user model ya, yang memodelkan user-user itu seperti apa sih ya. Tentunya berdasarkan behavior kita gitu ya. Behavior kita di dalam aplikasi itu. Misal apa yang pernah kita beli, apa yang pernah kita lihat gitu ya. Apa yang pernah kita favoritkan, apa yang pernah kita masukkan wishlist. Nah, itu semua terangkum di dalam user model sehingga dia nanti akan punya kesimpulan bahwa kita tuh orangnya gini dan pantas untuk direkomendasikan yang ini. Nah, seperti itu ya. Ini contoh ini kok ini harganya kok harusnya dicoret ini harganya ya. Nah, apa tuh namanya? Nah, ini harganya ini sekarang udah murah ini. Nah, ini contoh yang apa yang sudah saya beli ya. Ya memang sebenarnya tentang sepeda. Jadi ya direkomendasikan saya banyak sepeda gitu ya. Ini juga yang pernah saya favoritkan ya hal-hal yang terkait dengan sepeda. Oke. Feedback juga sama seperti di YouTube bahwa dia juga memungkinkan user untuk memberikan feedback dan itu sebagai bagian dari sistem belajar tentang user, gitu ya. Jadi misal ini ya, rekomendasi ini jangan tunjukkan lagi, ya, gitu. Bahkan dia memberikan kesempatan buat untuk memberikan saran, gitu ya. Kenapa sarannya ini kurang relevan atau apa, nah seperti itu ya, atau mungkin ada masukan lain. Jadi kalaupun ada rekomendasi yang dipandang tidak sesuai, yaitu nanti dia akan menyediakan kita untuk memberikan feedback. Nah, ya itu rekomendasi yang bagus adalah seperti itu ya. Ada feedback dan ada fasilitas penjelasan. Facebook pun juga gitu ya. Ini yang saya screenshot tahun lalu. Mungkin hampir tiap bulan tuh nanti bisa berubah-ubah ya tiap sosial media ataupun e-commerce gitu ya dalam merekomendasikan. Ini yang dulu ya. Mungkin semakin sini makin canggih. Saya belum lihat lagi yang di Facebook rekomendasi apakah sudah tambah canggih atau belum gitu ya. Tapi sekelas Facebook ya pasti akan terus berkembang dengan cepat itu ya dalam merekomendasikan. Ini suggested for you. Ini saya disuggest apa itu namanya? Ini ya macam-macam ini ya. Apa ini? Grup ya, Gravel Bike Indonesia. Nah, ini karena beberapa teman saya itu merupakan member di sini. Contoh lagi ini saya direkomendasikan grup neuroscience. Karena di sini ada teman saya yang sering saya komen dan dia komen ke saya gitu yang ini teman dosen di TELU ini juga masuk di neuroscience. Ya, ini memang kalau ini user yang saya engage sekali. Nah, ini dia akrab ya, maksudnya dia akrab dengan saya, dia pelajari bahwa saya akrab dengan dia dan dia masuk ke sini gitu ya. Dan kita sama-sama kerja di TELU. Kemudian ya ini contoh ya, diskusi bersama Mardigu Wowi. Ya, ini idola Anda ini ya, Mardigu Wowi. Bumi datar ya, ini termasuk bumi datar juga ini kayaknya. Nah, ini aliran bumi datar. Nah, ini karena ada teman-teman saya yang masuk sini juga. Nah, ini termasuk dalam fasilitas penjelasannya ya. Sebenarnya ini. Ada fasilitas penjelasan itu adalah mengapa sebuah produk itu direkomendasikan ke user, itu ada penjelasannya, itu fasilitas penjelasan. Oke, ini Go-Wester Bandung Selatan segala macam direkomendasikan. Nah, terus kemudian saya juga direkomendasikan Grup Pusat Limbah Moge Murah Because You. Ini juga fasilitas penjelasan ya. Ini fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan. Ya, ini juga fasilitas penjelasan. Mana nih? Penjelasannya. Ya, ini Because You karena saya ini ya melihat komunitas sepeda gunung Indonesia. Nah, dan seterusnya ya. Berarti dia juga merekomendasikan event-event juga itu ya, event-event yang dalam waktu dekat ini ada gitu ya. Ini saya kira penting juga. Saya dulu pernah sebelum ada ini pernah berangan-angan saya membuat aplikasi startup tentang event gitu ya. Karena kita kan kadang-kadang apa ya ingin nonton event-event ini tapi kita kan nggak tahu perkembangannya. Kalau kita
googling sendiri kan juga capek ya, tapi kalau langsung direkomendasikan muncul pop up ke kita kan lebih enak gitu ya. Misal ada pameran mobil kuno, pameran apa gitu ya, atau mungkin ada event lomba apa yang kita ingin ikut gitu ya, atau ya lagi ada diskon misalnya gitu ya, di mana gitu ya. Kalau ibu-ibu di sini kan mungkin lagi ada diskon di mungkin Zara atau apa, nah itu kan suka. Nah seperti itu ya, itu kan informasi-informasi yang penting. Ini juga ada discover event ini tergantung mungkin bisa, dan ini bisa berdasarkan apa, berdasarkan lokasi kita, berdasarkan macam-macam ya. Ini nanti dia akan merekomendasikan ke kita. Nah, oke, itu. Kemudian dia Facebook itu juga dapat memungkinkan user untuk memberikan feedback, baik feedback positif maupun feedback negatif ya. Ini interested maupun going itu positif, not interested itu ya feedback negatif. Dia kan belajar dari situ. Kemudian Instagram, Instagram ini sebenarnya ada, sebenarnya di sini ya, ada di sini juga ada. Cuman di sini tuh akhirnya memang isinya penuh sudah akhirnya dengan promosi juga. Ya di sini juga ini ya sifatnya promosi kalau yang ada di timeline-nya itu ya. Kalau Anda klik ini juga sebenarnya ini sesuai dengan behavior Anda. Saya banyak direkomendasikan tentang sepeda ya, karena memang teman-teman saya banyak yang sepeda, jadi kalau saya klik ini ya munculnya itu apa, status-status tentang sepeda. Ya, nah ini juga kalau di sini timeline saya isinya kalaupun Bukalapak ya ini ya tentang sepeda juga akhirnya. Ya kan kadang ada muncul gini kan sponsor itu ya. Sponsor itu biasanya ya sesuai dengan dia belajar tentang kita itu seperti apa gitu ya. Ini Bukalapak ya, sepeda, karena saya di Bukalapak emang bukan tentang sepeda, walaupun saya nggak pernah buka tentang wheelset ya, tentang roda saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah buka ini ya, tapi ini oleh Lazada, dan saya pun jarang buka Lazada itu. Nggak tahu kenapa Lazada bisa merekomendasikan ini ke saya ya. Saya nggak pernah buka Lazada padahal. Tapi dia tahu aja ini aparel sepeda. Nggak tahu gimana caranya ini ya. Ya gitulah. Sebenarnya kita tuh dimata-matai. Tapi oke lah, itu mata-mata juga ada. Ya itu mereka inginnya itu adalah ya hal yang positif ya, karena supaya kita dapat direkomendasikan, ya dia membantu kita intinya gitu ya. Rekomendasi membantu kita karena kan sekarang kan sudah overwhelming ya, kalau misal kita bicara data banyak sekali, dari banyak itu kan dia pengen bantu kita ya. Membantu kita, otomatis kita dimata-matai, kita tuh senengannya apa. Saya nggak pernah buka Lazada, Lazada tahu saya suka aparel sepeda. Ya gitu ya. Kemudian Amazon ini termasuk ini e-commerce paling sukses di dunia ya. Salah satu kunci kesuksesan itu adalah dia e-commerce yang mempelopori pertama adanya recommender system di dalam e-commerce-nya. Ya, ini kan sebenarnya Amazon tuh pasar gitu kan, banyak dia toko ya, cuman itu banyak kantor-kantor dari orang-orang banyak banget di situ pada jualan gitu, tapi secara digital gitu ya. Dan dia yang awal-awal mempelopori tentang recommendation system. Kalau baca paper-paper tentang recommendation system tuh banyak sekali yang ini ya, apa tuh ya, dia ngambil datasetnya dari Amazon gitu ya. Kemudian dia juga mengacu pada metode yang ada di Amazon gitu ya. Ini sangat terkenal, sering diacu gitu ya metode-metode yang ada di, dan ini selalu melakukan riset ya untuk rekomendasi sistem Amazon, dan terus ditingkatkan terus itu sampai sekarang. Itu salah satu kunci kenapa Amazon termasuk ini e-commerce yang paling sukses ya di dunia. Selain ada AliExpress gitu ya, ada eBay. Ya, tapi Amazon bahkan bosnya termasuk orang terkaya di dunia. Ya, dan saya pun juga dulu disertasi waktu S3 mengambil topik rekomendasi sistem itu juga saya belajar dari Amazon ya, gimana cara kerja Amazon ini. Anda bisa menjadi user dulu dan Anda bisa belajar tentang bagaimana recommendation sebenarnya itu ada di Amazon ini sebenarnya. Ya, saya nggak bisa cerita banyak ini karena hanya screenshot aja. Intinya ya, kalau kita sudah terdaftar ya kita langsung direkomendasikan, contoh Movi ya ini.
Bahkan kalau Anda, apa tuh namanya, langganan Hotstar atau langganan Netflix itu juga dia juga merekomendasikan film-film ke Anda gitu, dia akan belajar tentang Anda. Ya karena kalau nggak ada rekomendasi sistem di seperti itu ya nanti akan ditinggalkan oleh user gitu. Mau nggak mau harus ada rekomendasi sistem untuk aplikasi-aplikasi seperti itu. Karena data sudah banyak sekali gitu. Apalagi Amazon, wah produknya banyak sekali dia. Ya, oke, ini contoh ya, e-commerce paling sukses. Kalau Anda sudah aktif di Google Scholar, itu juga Anda akan langsung direkomendasikan juga oleh Google Scholar. Anda tahu kan Google Scholar? Jadi kalau Anda mau TA ya, atau penelitian itu harusnya akrab dengan apa yang dinamakan Google Scholar. Dan saran saya ada Anda punya punya apa, punya profil lah, buat profil di situ ya, Google Scholar. Nah, nanti Anda akan direkomendasikan ya karena tentang rekomendasi jadi isinya ya rekomendasi-rekomendasi paper tentang, rekomendasi sistem gitu ya. Tapi memang bagus ini rekomendasinya tuh selalu sesuai dengan bidang saya sekali gitu dan menarik-menarik itu yang jadi sebenarnya kalau mau paper apa ya saya bisa mau Anda pengen paper dari saya silakan saya kasih paper-paper yang direkomendasikan ke saya ini silahkan kalau Anda mau TA misalnya ini. Saya tiap hari direkomendasikan macam-macam paper banyak sekali yang terkait dengan rekomendasi sistem. Ya, itu ya. ResearchGate juga gitu, karena saya punya akun di ResearchGate walaupun saya sekarang sudah nggak pernah buka lagi, tapi masih aktif saya selalu, ya ini kalaupun saya buka, itu saya direkomendasikan juga paper-paper, yang dilakukan orang lain ya, tapi ya seputar rekomendasi sistem juga ya, karena dia tahu bahwa paper-paper saya banyak di bidang rekomendasi sistem, termasuk juga ontologi ya, ontologi atau semantik web. Oke, sekarang kita masuk ke yang utama, apa itu sebenarnya rekomendasi sistem? Jadi, rekomendasi sistem itu adalah ini bisa saya gambarkan kalau di sini ada, apa ya, ini adalah orang ini harus saya set dulu nih kayaknya. Ini kepencet nih jadi next. Ya ini adalah, user gitu ya, di mana di sini item. Jadi, tugas dari sebuah rekomendasi sistem itu adalah nge-match-kan, ya melakukan matching antara user dengan item. Itu intinya gitu ya, melakukan matching ya, melakukan matching. Nah, problemnya adalah bagaimana cara melakukan matching ini gimana caranya? Nah, itulah rekomendasi sistem. Prinsipnya sederhananya adalah seperti itu ya. Nah, rekomendasinya itu harus sifatnya personalize. Ingat apa yang dimaksud personalize. Anda sudah saya misal gini ya, kuliah rekomendasi sistem sudah, nanti pada saat kuis saya tanyakan, apa itu yang dimaksud personalized recommendation? Biasanya banyak yang menjawab salah itu ya. Sampai TA pun juga masih nggak ngerti apa itu personalized recommendation. Jadi gini, personalized recommendation itu adalah memang rekomendasi yang sifatnya personal ya, untuk masing-masing user, disesuaikan dengan karakteristik dari user itu. Ya, siapa yang menyesuaikan? Iya, rekomendasi sistem. Jadi sistem itu akan belajar tentang kita. Kita tuh seperti apa. Jadi rekomendasi kita dengan orang lain itu akan berbeda. Karena user itu mempelajari hal-hal yang unik dari kita gitu ya, itu seperti apa. Bisa saja sama kalau memang kita sama orang lain punya karakter yang sama, berdasarkan apa yang ditangkap oleh si rekomendasi sistem gitu ya. Tapi banyak kan beda, karena kan setiap orang pasti punya, preferensi yang berbeda, punya karakteristik berbeda, punya behavior yang berbeda terhadap sebuah, sistem gitu ya. Nah, sehingga, rekomendasinya itu unik antara satu orang dengan orang yang lain, itulah namanya personalized recommendation. Kalau rekomendasinya adalah barang yang populer, itu berarti nggak personalized, betul kan? Karena setiap orang itu akan direkomendasikan yang sama. Kalau ke personalized recommendation itu adalah unik, tergantung pada karakter dari masing-masing user, ya, paham ya? Itulah rekomendasi sistem, dia akan merekomendasikan yang sifatnya personalized, yang unik, ya.
antara satu user dengan user yang lain, tergantung pada karakteristik dari user. Oke ya, itu personalized recommendation. Kemudian, recommendation itu adalah mereduce information overload by estimating relevance. Jadi relevansi ya. Jadi information overload itu apa? Information overload yaitu informasi yang memang sudah overload ya. Misal YouTube itu kan videonya Anda bisa menghitungnya itu banyak sekali kan. Itu sudah information overload gitu ya. Produk-produk di Amazon banyak sekali ya. Nggak usah Amazon lah, sekelas Bukalapak, sekelas Tokopedia itu udah banyak sekali. Kalau nggak ada rekomendasi kan juga. Ya, ya. Paper, wah Anda mau penelitian, paper banyak sekali. Apa nih kira-kira paper yang sesuai dengan saya? Google Scholar membantu, ya. Google Scholar membantu nih. Google Scholar membantu dengan ini. Ada paper-paper menarik dan ini sesuai dengan karakteristik Anda yang dia tangkap, yang dia pelajari dari kita. Oke, ini sangat membantu kalau kita mau riset gitu ya. Sudah datang sendiri paper-paper itu. Nggak usah kita mencari satu-satu. Udah datang sendiri gitu. Dan ini memang sesuai gitu. Menarik-menarik bagi saya ini menarik-menarik gitu ya. Nah, itulah itu rekomendasi sistem. Jadi langsung di pop up ke kita gitu. Jadi tidak perlu kita harus nyari-cari yang apa tuh namanya yang ya manual itu nyari-nyari satu-satu mana ya. Ini udah datang sendiri contohnya. Kemudian ya ini by estimating relevance. Jadi relevansinya itu ini dia akan jadi bentar ini kok mana tadi? Mana tadi? Kok oh ya ya. Nah, di sini nggak kelihatan. Nah, jadi relevansinya itu akan diestimasi. Jadi gini, misal ini tadi ya, ini paper-paper dia tingkat relevansinya itu jadi inti dari sebuah rekomendasi itu adalah mengestimasi relevansi, ya. Dia akan mengestimasi relevansi antara apa? Antara user dengan item kan gitu ya. Ini saya misalkan item gini ya. Antara user dan item, relevansi antara user dan itemnya. Sejauh mana itu relevan ini. Yang akan direkomendasikan adalah relevan. Nah, semakin tinggi. Jadi nanti ini ada konsep rankingan. Oleh karena itu ini ada muncul konsep rankingan nanti. Yang tingkat relevansinya tinggi itu akan ada di ranking atas. Yang tingkat relevansinya lebih rendah itu akan ada di bawah. Ini juga gitu di Google Scholar. Yang di halaman pertama, apalagi yang paling atas yang paling sesuai. Nanti kalau ada halaman-halaman berikutnya itu sudah yang tingkat relevansinya rendah. Atau Anda bisa merasakan pada saat Anda googling dengan menggunakan ya Google katakanlah gitu ya. Bisa Bing, bisa Google ya. Contoh yang banyak digunakan kan Google gitu ya. Anda googling, biasanya itu yang di paling atas itu yang paling relevan. Halaman pertama itu adalah yang kumpulan-kumpulan yang paling relevan. Biasanya kalau Anda ke next halaman-halaman berikutnya itu sudah yang tingkat relevansinya rendah. Itu kan? Itu perankingan, ada ranking ya. Itu ada perankingan biasanya di dalam apa itu namanya? Recommendation system. Oke. Gitu ya. Hmm. Kemudian oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke paradigma. Nggak ada? Nggak ditinggal ke warung kan ini? Kalau kuliah online tuh ya gini ya. Nggak tahu, tapi ya semoga Anda masih tetap engaged ya, terengage dengan kuliah ini ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke paradigma yang dari rekomendasi sistem. Sebelum ini apa itu paradigma itu mungkin saya ini ya jelaskan itu tadi sudah ya saya ini ya. Jadi gini ya, kalau di dalam rekomendasi sistem itu ada paradigma.
Nah, ini nanti oke ya, paradigma kan di sini ada content base ya, contoh. Ada content base, ada kolaboratif gitu ya. Bentar. Contoh lagi ada, walaupun lebih dari ini ya, cuman ini 3 ini yang populer. Sebenarnya kalau belajar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ada. Kemudian ada yang hybrid. Nah, ini paradigma. Tapi di sini, ini layar paradigma ya. Untuk ini ada metode. Ada metode. Nanti ada metode-metodenya. Metode A, banyak sekali metodenya ya. Ada metode C gitu ya. Nanti juga ada metode, contoh ini yang user base gitu ya. User base, ada yang item base misal gitu ya. Item base gitu ya. Misal ada yang, nanti lebih ini lagi ada yang melihat dari model base, ada dari sisi, nanti saya jelaskan di depan, nanti ada yang model base, ada yang macam-macam nanti ya. Nah, ini ada user base, item base, contoh ada matrix factorization misalnya gitu ya. Ada yang pakai KNN misal gitu ya. Ya, ini banyak sekali ya metode-metodenya. Knowledge base, ada yang constraint base. Constraint base, ada yang utility base. Ada utility base dan sebagainya gitu ya, banyak sekali. Hybrid pun nanti ini adalah perpaduan dari metode-metode yang ada di sini. Ini adalah mix metode. Bisa mix metode maupun mix paradigma gitu ya. Tapi paradigma itu kan pasti ada metodenya. Jadi content base itu sebenarnya bukan metode. Karena di dalamnya kan banyak gitu metodenya. Misal ini pakai TF-IDF gitu ya. Ada TF-IDF gitu ya. Similarity-nya nanti pakai apa? Misal pakai cosine similarity misal gitu ya. Bisa ada juga TF-IDF dengan IDF dengan apa tuh misal Pearson gitu ya. Mungkin aja di sini ada perpaduan dia apa tuh namanya metode-metode dalam text mining gitu ya. Metode dalam text mining gitu ya, dipadukan lagi. Nah, itu banyak sekali. Jadi ada paradigma, ada metode. Jadi metode itu breakdown dari paradigma. Supaya Anda paham ya apa yang dimaksud ada paradigma dan apa yang metode ini. Ya, ini paradigma sebenarnya. Tapi ada juga buku-buku yang menyebut bahwa ini sudah menyebut metode, tapi ya sah-sah saja ya. Tapi sebenarnya ini masih di dalam kolaboratif itu masih ada metode sebenarnya. Kolaboratif sendiri, kolaboratif filtering ya. Filtering, ini sebenarnya masih metodenya apa yang mau digunakan kan gitu. Metode saya kolaboratif filtering, ya itu masih ada breakdown lagi. Metodenya apa? Jadi sebenarnya itu paradigma ya, kolaboratif filtering sama paradigma. Oke ya, itu ya. Supaya Anda nggak salah nanti ke depan nanti, jangan sampai nanti Pak sudah penelitian, sudah TA itu di sini misal masih salah ini ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Ya, kita masuk ke materi lagi. Ini tadi ya sudah saya singgung, ada kolaboratif, ada content base, ada knowledge base, ada hybrid. Ya, walaupun tulisan saya jelek, silahkan nanti. Kalau nggak ngerti sambil ditonton videonya ya. Tulisan saya memang jelek kok. Di papan tulis saja sudah agak jelek, apalagi di Wacom ini agak susah nulisnya ini. Online tuh gini ya. Kecuali saya punya komputer yang apa touchscreen ya, mungkin lebih enak itu nulisnya. Oke, kita lihat yang kolaboratif dulu ya. Kolaboratif filtering. Ya, nah ini jangan sampai salah sampai ke depan nanti ya. Prinsip ini Anda harus tangkap, jangan sampai Anda masih nggak ngerti ya. Sudah penelitian di sini masih nggak ngerti juga ini apa kolaboratif filtering. Jadi gini,
dalam collaborative filtering itu data yang yang nanti masuk ke dalam sistem itu adalah ini ya, user data ya, data dari user yang bersangkutan. Dan community data, nah ada data dari komunitas, dari orang lain, dari orang banyak, itu juga menjadi bahan nanti untuk belajar, sistem untuk belajar. Jadi tidak hanya data dari user yang bersangkutan, itu dia juga belajar dari data orang lain. Nah, prinsipnya adalah tell me what's popular among my peers. Nah, my peers itu gimana? Task utama di dalam kolaboratif itu adalah mencari peers dari user yang bersangkutan. Peers-nya itu yang gimana? Nanti akan dicari kelompok user yang punya taste yang sama dengan kita, ya, yang punya taste yang sama dengan kita. Yang punya taste itu yang punya taste yang sama itu yang gimana? Nah, itu makanya banyak metode, gitu ya. Sehingga nanti tugas dia adalah melakukan prediksi rating, ya, melakukan prediksi rating dari kita terhadap sebuah barang. Ya, nanti ada contohnya ya. Ini mungkin saya persingkat ya, gambaran secara kasar aja ya. Ya sebenarnya ini tiap metode nanti akan ada detailnya ya. Jadi gimana ya memulainya ya? Jadi task utama kan gini ya, ada user, katakanlah sebuah user A gitu ya. Ini ada community data. User A data ya. Nah, ini task user adalah mencari peers. Dari susah. Dari user A. Nah, ini adalah berarti cari kelompok user yang punya taste yang sama dengan user A. Ya. Cari kelompok users yang punya taste yang sama dengan user A. Nah, setelah itu baru nanti ada prediksi rating. Dilakukan prediksi rating. Nah, ini ada mekanisme learning ya. Dari sini dan sini. Ya, dari sini dan sini ada mekanisme learning, ada mesin learning-nya gitu ya. Nah, ini dilakukan prediksi rating. Prediksi rating untuk user A terhadap item atau produk ya yang belum pernah di rating oleh user A. Nah, ini secara simpelnya adalah seperti itu ya. Jadi akan dilakukan prediksi rating dari user A terhadap item yang belum pernah di rating oleh user A. Ya, nah ini kalau ini kolaboratif ya, nulisnya kolaboratif susah ya nulis di Wacom. Kolaboratif filtering.
Nah, ini user A data itu biasanya data rating. Community data biasanya juga data rating, umumnya data rating. Ya, data rating. Yang direpresentasikan biasanya dalam bentuk matriks gitu ya. Nah, ini sebenarnya dilakukan secara garis besar ya. Prediksi rating user A terhadap item yang belum pernah di-rating oleh user A. Jadi, katakanlah saya usernya. Saya pengen mencari laptop. Ya, mencari laptop. Akan lebih baik kalau saya itu sudah pernah di dalam sistem itu merating beberapa laptop yang ada gitu ya. Saya pernah membaca artikel tentang laptop gitu ya. Kemudian saya misal ada laptop, kemudian spek-speknya segala macam saya beberapa sudah saya pernah rating gitu ya. Nah, itu akan mempermudah sistem nanti untuk membuat user data tentang kita. Nah, sementara itu juga ada rating dari user-user lain terhadap laptop-laptop yang ada. Nah, nanti karakteristik kita dalam rating ya, jadi karakteristik rating kita terhadap item itu akan dicocokkan dengan orang-orang yang punya karakteristik rating yang sama dengan kita. Nah, berdasarkan data-data orang tadi yang dinamakan peers, itu nanti sistem akan memprediksi rating yang di mana ada laptop yang belum pernah kita rating, itu akan diprediksi rating kita terhadap laptop itu. Kira-kira saya suka nggak terhadap laptop itu, gitu loh. Maksudnya prediksi rating itu kan memprediksi tingkat suka dan tidaknya kita terhadap laptop itu. Orang merating sebuah barang itu kan dia suka atau tidak kan sebenarnya. Kalau dia suka ya ratingnya tinggi, kalau dia nggak suka ratingnya rendah atau mungkin dia nggak rating ya. Ya sebenarnya nggak merating itu bisa dalam arti dia ya kalau sistem mengasumsikan bukan berarti nggak suka ya, artinya dia memang belum pernah tahu terhadap produk itu gitu ya. Tapi kalau dia nggak suka ya berarti ratingnya rendah. Nah, barang-barang yang belum pernah di-rating oleh kita, ya, itu nanti akan diprediksi kira-kira saya tuh suka nggak terhadap barang itu oleh sistem. Nah, itu melalui mekanisme learning tentunya. Itulah metodenya nanti bekerja. Metode collaborative filtering itu banyak sekali. Gitu ya. Itu collaborative filtering. Silakan kalau mau di screenshot. Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, lanjut. Oke. Kemudian, sebentar ya. Sebentar. Ya. Lanjut. Yang tadi kok ini langsung lompat loh. Kita konten base dulu ya. Konten base. Konten base yang gimana? Kalau tadi kolaboratif, ya kolaboratif ini konten base. Konten base agak beda. Di sini data dari user yang menjadi masukan ke sistem, data dari user, tapi nggak ada community. Nggak ada community. Ya. Nah, tapi di sini ada product features. Nanti yang menjadi masukan ke sistem untuk belajar ya, sistem untuk belajar nanti WSWS kemudian dia melakukan prediksi rating. Ini show me more of the same what I've like. Jadi dia direkomendasikan dari barang yang punya kesamaan dengan apa yang pernah kita sukai. Ya, coba baca lagi ya. Show me more of the same what I've like. Jadi tunjukkan kepada saya itu barang-barang yang sama, yang punya kesamaan dengan apa yang pernah saya sukai sebelumnya. Ya. Di sini tidak ada community data, jadi dia hanya fokus pada data dari user, bisa behavior dari user seperti apa yang dipelajari behavior dari user itu sendiri.
bisa ratingnya, nggak harus berupa rating ya, bisa aja behavior. Contohnya tadi, YouTube. Ya apa yang pernah kita tonton, ya, apa yang pernah kita simpan, apa yang pernah kita download, apa yang pernah kita upload, apa yang pernah kita subscribe, itu kan implisit, istilah implisit rating gitu ya. Jadi rating itu ada yang implisit, ada eksplisit. Ini kalau di konten base seperti itu ya. Jadi implisit itu ya nggak secara kalau implisit rating itu dia nggak secara langsung dia melakukan rating terhadap barang. Ya. Nah, kalau eksplisit ya memang dia melakukan rating. Ya, oke. Jadi gini aja, saya coba ini ya, saya hapus Pak. Kalau yang ya kita bicara sekarang konten base ya. Konten base reaksis. Nanti ada yang istilah implicit rating ya. Implicit rating ini user tidak ini, user tidak melakukan rating secara langsung. Jadi di sini contoh ya, misal video yang pernah kita tonton ya, ini lebih ke banyak ke behavior ya, biasanya lebih banyak ke behavior dari user. Misal video yang kita tonton ya kan, misal akun yang kita subscribe atau channel yang kita subscribe. Kalau di video ya, yang kita subscribe, yang user subscribe lah, jangan kita, user aja. Yang disubscribe oleh user channel ya, ini kok malah tulisan Jami, maksudnya channel ya. Channel itu N-nya 1 atau 2 ya. Oke. Channel yang user subscribe. Kemudian ini contoh kalau lagu ya, lagu-lagu yang sering, ini contoh aja ya, lagu-lagu yang sering diputar, sering di search misal gitu ya, bisa aja sering di search atau sering diputar. Kalau lagu, kalau misal di dalam paper ya, misal paper yang sering kita download gitu kan, dan sebagainya. Ini implicit rating. Ada juga explicit rating. Kalau explicit itu user memberikan rating secara langsung. User memberikan rating secara langsung. Ya, dia memberikan rating. Ada barang, ya dia memberikan rating. Ya, contoh ya jelas. User memberikan rating untuk suatu item ya. Ya, ini ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Ini saya nggak bisa nge-save multiple ini sih kalau di aplikasi ini. Aplikasi untuk cara coret aja ini sebenarnya. Anggap aja ini papan tulis. Sudah? Sudah, Pak.
Oke, makasih. Anggap aja ini papan tulis ya. Masih konten bis. Oke, kalau dari ini kok masih ada yang ini? Oh, sudah ya. Nah, kalau dari yang di sini ya, bahwa product features itu ini juga masuk ya. Jadi nanti matchingnya itu adalah dari user data dengan product features ya, itu ya akan sebagai bahan untuk mematchingkan dengan item barang. Karena ini apa? Digunakan apa? Product features itu digunakan untuk mencari kesamaan antara barang-barang yang pernah kita like di masa lalu ya, atau sebelumnya di dalam histori kita dengan barang-barang yang calon yang nanti akan direkomendasikan. Gitu ya. Jadi misal gini gambarannya ya. Mana di sini? Oh, ini di sini. Ini history. User punya user history ya. User history. Ini misal user like ini maksudnya ini contoh saja ya, bisa merating atau melike atau mungkin nonton atau apapun lah gitu ya. Apa bisa merating ya, tadi itu kan rating itu bisa implisit bisa eksplisit ya, atau kata yang lebih umum apa ya, menyukai gitu aja lah, menyukai beberapa barang, beberapa item ya, misal item A ya, ini item A, item B, item C katakanlah gitu ya. Nah ini nanti ini item A, item B ini kan dia punya product features kan, jadi punya product features, product feature banyak kan. Nah gitu ya. Nah ini nanti akan dilihat product features-nya. Nah terus kemudian ada barang-barang yang ada di dalam dataset gitu ya. Ini items ya, items yang ada di data misal e-commerce ya banyak sekali kan. Nah dari sini ini ada feature-features kan, barang-barang ini kan punya feature-features kan. Ini akan dilakukan apa yang disebut sebagai similarity. Ada similarity, jadi similarity antara apa yang pernah kita sukai di masa lalu dengan barang-barang yang ada. Nah ini tentunya perantaranya adalah melalui product features. Katakanlah gini, saya sebelumnya itu suka, kalau saya mobil lah katakanlah ya, saya biasanya suka mobil yang, atau laptop aja lah, kalau mobil kan ada ini ya, misal ada yang akrab mungkin laptop ya. Saya tuh laptop itu biasanya suka yang modelnya tipis, yang ringan, kemudian apa ya, contohnya itu yang biasanya punya VGA eksternal gitu contohnya ya. Kemudian saya suka yang resolusi tinggi, layarnya misal seperti itu. Baterai nggak masalah, nggak perlu harus awet-awet, misal seperti itu. Nah, itu contoh fitur-fitur ya. Nah, atau misalnya saya biasanya suka yang ada backlight di keyboardnya, misal seperti itu. Nah, nanti si sistem itu akan mencari similarity dengan laptop-laptop yang saat ini ada di e-commerce itu, yang punya kesamaan ya, features gitu ya dengan produk yang ada. Tapi tentunya ini tidak sederhana itu, ini gambaran sederhana aja. Tentunya tidak sederhana itu. Nah, itulah apa itu namanya, prinsip dari content based filtering, content based recommender system ya. Ya, ini prinsip sederhananya aja.
kok jadi melebar gini. Bentar nih. Duh, susah ternyata nulis pakai Wacom. Kok lebih enak di papan tulisnya memang. Ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ngapain saya gitu kan, tinggal digeser gini aja kan. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang knowledge. Knowledge ini gimana knowledge itu? Knowledge itu nanti ke depan saya jelaskan bahwa ada juga beberapa pendapat bahwa yang disebut content based dan knowledge based itu sama ya, tapi sebenarnya ada perbedaan di situ ya. Memang tergantung pada beberapa yang ini. Nah, ini saya pakai prinsipnya yang dari buku ini. Saya tadi tulis di depan nggak ya? Bukunya Francesco Ricci ini yang ada di mungkin slide yang tadi ya, slide 0 textbooknya ya. Lupa ini saya nggak ini ya, textbooknya tadi nggak saya screenshot ya. Sebentar, di belakang ini, di belakang sebenarnya saya tulis, di belakang saya tulis. Ini banyak sekali slide sama pertemuan besok ini. Banyak sekali kan. Ini contoh aplikasi-aplikasi yang dibuat. Nah, ini bukunya ini Zanker ini ya. Ini yang saya ambil utamanya adalah yang dari ini ya. Zanker Janah nih, bukunya Janah, Dietmar Janah, Zanker ini. Yang saya utamanya sambil dari sini ya. Oke. Banyak sekali ini. Bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan nih. Dongeng aja ini. Ya, oke. Nah, knowledge base ini agak kompleks di sini. Users data, jadi data dari user itu merupakan bahan untuk belajar, kemudian produk feature iya ke content base. Tetapi ya ini mirip content base kan sampai sini, ini mirip dengan content base. Tetapi ditambahkan ada knowledge model, ada knowledge modelnya. Knowledge modelnya macam-macam di sini ya. Kalau saya yang pernah saya lakukan itu pakai ontologi, ya ontologi. Nah selain itu juga knowledge model bisa pakai rule segala macam. Ya ini cara merepresentasikan knowledge itu macam-macam. Tapi yang jelas ini dibekali knowledge. Jadi knowledge ini dari mana? Ini dari pakar. Knowledge ini didapatkan dari pakar. Kemudian knowledge dari pakar itu dicangkokkan ke dalam sistem nanti untuk membantu sistem dalam merekomendasikan produk. Itulah kenapa disebut knowledge base recommendation system. Ya. Jadi proses matchingnya mirip-mirip dengan content base, tetapi dia memanfaatkan pengetahuan yang dicangkokkan ke sistem yang didapatkan dari pakar ahli, gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan content base. Nah, jadi kalau secara sederhananya, misalnya ini secara sederhananya aja ya untuk mudah menyatakan. Sebenarnya nggak sederhana ini ya. Cuma ini ya gambaran yang memudahkan Anda untuk mengingat ya. Ini sebenarnya content base, mirip dengan content base, ya. Tapi ini plus pengetahuan. Iya, knowledge plus pengetahuan. Nah ini baru masuk ke, jadi ini apa tuh namanya? Ya prinsipnya gini ya, knowledge content base tapi dia ada pertambahan knowledge, gitu ya. Ini untuk akhirnya merekomendasikan mana sih? Baru ke rekomendasi.
Ya. Nah, bedanya dengan knowledge base, bedanya dengan content base ya maksudnya. Nah, coba ya kalau kita lihat ya, tadi ya. Jadi kalau yang content base itu adalah show me more, ya, all the same what I've like. Jadi ini berdasarkan pada histori dari seseorang itu, ya. Tetapi kalau di sini tell me what fits based on my needs. Jadi apa ya? Dia merekomendasikan itu berdasarkan pada pengetahuan selain juga user data dan product features. Mungkin penggambaran saya kurang tepat juga kalau gini ya, content base plus knowledge ya. Karena gini ya, tapi ya bisa juga seperti ini ya dalam kasus-kasus tertentu. Entah ini di mana. Nah, bisa saja content base, tapi sebenarnya nggak persis seperti itu karena tidak berdasarkan similarity gitu ya. Atau mungkin saya salah ya, mungkin nggak gini nih. Jadi bukan content base ini, tapi gini. Mungkin yang perlu Anda ketahui bedanya aja. Memang ini mirip-mirip, tetapi yang perlu Anda ketahui bedanya ya. Bedanya antara knowledge base dan content base. Sebenarnya dari apa yang menjadi bahan untuk user agar sistem belajar terhadap user itu kan bedanya ada di knowledge ya, dia nggak ada knowledge. Beda knowledge base dengan content base ya. Nah, kalau pada content base dia berdasarkan pada histori. Rekomendasi itu berdasarkan pada histori user. Atau ini saya ini aja lah. Saya buat nyatetnya gini. Pakai item aja nggak usah panah. Rekomendasi berdasarkan histori dari user. Nah, kemudian, nah kalau knowledge base itu rekomendasi berdasarkan pada kebutuhan Maaf ini nulisnya susah memang. Kebutuhan user. Nah, jadi dia berdasarkan pada kebutuhan user. Kalau ini history dari user. Jadi artinya gini, user tidak perlu memasukkan atau menyatakan lah gitu ya. Menyatakan tidak perlu menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Nah, di sini user harus menyatakan kebutuhan secara eksplisit.
User harus menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Nah, kalau ini tidak perlu menyatakan kebutuhan secara eksplisit. Ya, kalau ini bisa berdasarkan behavior saja. Atau yang dia memang rating. Kalau ini dia harus ngomong. Ngomong berarti nggak ngomong langsung ya, artinya dia bisa dengan cara menulis atau dengan cara memilih option-option yang ada. Jadi kebutuhannya untuk apa? Katakanlah pengen laptop. Wah ya ini biasanya saya pengen laptop untuk gaming gitu ya, untuk kerjaan kantoran gitu ya, untuk yang bisa apa tuh misalnya merender video misal seperti itu, kebutuhannya misal seperti itu. Oh saya butuh laptop untuk yang portable aja gitu ya, misal seperti itu. Nah ini memang user harus menyatakan secara eksplisit pengennya apa. Kalau ini enggak, sistem itu akan belajar di dalam konten, sistem belajar berdasarkan behavior dari user itu sendiri. Nah kalau kolaboratif gimana? Dia berdasarkan pada rating user tetapi nanti di mappingkan dengan peers kita. Berarti dia harus butuh data komunitas, data orang lain. Kalau di sini konten based dan knowledge base itu nggak butuh data orang lain, tetapi data dari user itu sendiri. Itu ya. Oke, itu intinya. Nah, terus kemudian apa tuh namanya? Ini rekomendasi berdasarkan umumnya itu berdasarkan pada similarity ya. Nah, kalau ini rekomendasi jelek banget tulisannya. Kenapa sih? Sebentar, ini close dulu. Bentar. Kepencet tadi. Kepencet apa ini? Jadi ada gini-gini nih. Nah. Jadi ini rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang ditanamkan di sistem. Ya, yang dikenal sebagai apa tuh knowledge dari sistem knowledge ya. Nah, ini bedanya gitu ya. Oke, silahkan di screenshot. Wah, nggak terasa udah 4:30 ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, makasih. Saya ke ini. Nah, itu tadi beda-bedanya ya. Kemudian ada hybrid. Ya, kalau hybrid ini berarti nanti kombinasi gitu ya. Kombinasi dari macam-macam, bisa macam-macam metode gitu ya. Macam-macam metode ini dihybridkan, dikombinasikan. Nah, ini kok sumbernya bisa macam-macam tergantung apa yang dikombinasikan gitu ya. Bisa knowledge, bisa community data, bisa product feature, bisa user data gitu ya. Sampai nanti pada recommendation list ya. Gitu ya. Nah, prinsipnya di dalam hybrid ini adalah ada caranya macam-macam. Sebenarnya nggak sebatas ini ya, ini masih banyak. Karena ilmu ini berkembang terus, bagaimana cara menghybridkan apa tuh metode-metode yang ada gitu ya. Ada dengan cara pembobotan, mix, switching, feature combination, feature augmentation, ada cara cascading, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian contoh ini yang tadi ya, contoh yang saya contohkan tadi ada berapa macam nih? Ada 6 macam, sebenarnya lebih dari ini ya. Dan berkembang terus ini ya, sampai sekarang juga masih berkembang. Mix itu menggabungkan 2 atau lebih metode secara bersamaan. Ya. Jadi itu memang berjalan secara serial gitu ya. Metode ini terus metode A, kemudian metode setelah itu luarannya masuk ke metode B gitu ya. Switching. Ini memilih salah satu metode untuk bekerja pada suatu waktu berdasarkan kriteria tertentu. Misal, kalau nanti seperti ini,
kondisi usernya seperti ini, berarti pakai metode yang ini. Sementara kalau di usernya seperti ini, berarti metode seperti ini. Nah, gitu ya. Atau kalau inputnya seperti ini, ya berarti nanti pakai metode ini. Kalau inputnya seperti ini, pakai metode ini. Atau misal, oh itu usernya itu adalah user yang apa tuh namanya, belum ada histori sama sekali, ya berarti kita nggak bisa pakai kolaboratif, kita pakai yang lain, nah, gitu ya. Pakai metode, mungkin metode-metode yang ada di dalam konten base atau knowledge base filtering gitu ya. Nah ini switching, jadi switch ya antara satu metode dan metode yang lain berdasarkan suatu kondisi. Kemudian weighting itu dia mengagregat hasil dari metode A dan metode B. Pembobotan ini banyak yang dilakukan kemarin di anak-anak ATA itu weighting, banyak kan weighting ya. Jadi mengagregat, jadi metode A dilakukan, metode B dilakukan ya. Nanti hasilnya itu dikombinasikan di mana ada pembobotan dari metode A dengan pembobotan dari metode B. Itu bobotnya gimana, nanti dipadukan. Biasanya menggunakan linear combination ya, pembobotan linear combination itu modelnya misal gini. Contoh W1 ya. Ya ini hasil untuk metode 1 ya, katakanlah untuk metode 1 plus W2 misal ini metode 2 gitu ya. Nah ini nanti untuk menghasilkan ini hasil yang resultnya ya. Resultnya itu dia ada bobot itu W1, W2. Biasanya W1 plus W2, W2 itu sama dengan 1 bobotnya. Jadi ini setengah, ini 0,2, 0,8 misalnya seperti itu ya. Ini weighting, kombinasi linear tuh ini ya, linear combination. Kemudian, nah ini bagaimana pembobotan ini W1 sama W2. Nah ini bisa dengan cara bobot di awalnya sama, kemudian bobot-bobotnya akan dilakukan adjustment secara progresif berdasarkan sebuah metode tertentu. Jadi tidak hanya langsung dipukul rata setengah, ini juga setengah gitu ya. Kemudian ini setengah-setengah, tapi terus ada suatu mekanisme tertentu. Ini nanti dapat dicari yang optimal gitu ya, pembobotannya. Kemudian ada cara feature combination, fitur dari satu metode A dimanfaatkan oleh metode B untuk merekomendasikan item. Misal ya, informasi dalam satu metode, misal kolaboratif, misal user rating, atau informasi kolaboratif lain. Misal user rating ya digunakan untuk proses jalannya dalam content based filtering gitu ya. Jadi informasi user rating yang biasanya umumnya itu digunakan untuk collaborative filtering, nah ini digunakan untuk metode yang sebenarnya content based filtering gitu ya. Jadi di dalamnya ada sebagian proses dari kolaboratif yang dilakukan, tetapi nanti belum sampai selesai dia masuk ke content based katakanlah gitu. Kemudian ada cascading, hasil dari metode A akan diperbaiki oleh metode B. Jadi metode B-nya itu akan melakukan refinement, nah, gitu ya. Ada augmentation, model luaran dari satu metode digunakan sebagai fitur masukan dari metode lain. Ya, gitu ya. Oke, kita masuk ke, nanti akan kita lihat satu-satu ya, lebih kita zoom in ke kolaboratif itu gimana, content based gimana, knowledge based gimana, dan juga variasi-variasinya. Ini baru pengantar saja. Kemudian gimana? Bosan nggak ini? Lama sekali ya. Kuliah 3 jam langsung. Membosankan ya. Ya gimana cara nggak membosankan ya? Oke, ya anggap aja saya lagi dongeng aja ya. Anda menyimak saya, ini saya lagi dongeng. Tapi kan dongengan ilmiah ya. Kemudian ada juga rekomendasi di sosial media, contoh-contoh ya. Video recommendation ini contoh YouTube tadi ya. Ini contoh yang sudah saya contohkan tadi ya. Video recommendation mungkin Netflix gitu ya. Itu juga bisa merekomendasikan ya film kan itu ya. Rekomendasi film kan juga bisa nggak video ya. Netflix bisa Hotstar ataupun yang lain gitu ya. Kemudian biasanya rekomendasi video itu ada yang menggunakan association rule mining. Association rule mining itu gimana? Probability, dia mempertimbangkan probability user untuk nonton VI, video I setelah nonton film VJ. Dihitung probabilitasnya. Jadi kalau dia sudah nonton film yang seperti ini, probabilitas untuk nonton user yang seperti ini itu seberapa gitu ya. Ada yang pakai covisitation, ya, covisitation. Dalam suatu periode seberapa sering dua
video itu ditonton. Jadi dalam suatu periode seberapa sering 2 video itu ditonton. Nah, itu co-visitation ya. Co itu berarti bersamaan visit ya. Ya menonton, visit dalam artinya adalah menonton. Tag recommendation, rekomendasi tag sesuai untuk suatu artikel atau anotasi. Anda sering melakukan hashtag ini kan? Nah, ini hashtag itu sebenarnya kan merepresentasikan tema ya, tema dari sebuah artikel. Ya. Jadi kalau di paper tuh Anda nanti biasanya sering ada keyword. Keyword itu sebenarnya juga terkait dengan tema-tema gitu ya. Jadi kalau nanti orang mencari paper Anda tuh untuk tema-tema apa itu. Ini sebenarnya kunci untuk pencarian itu hashtag itu ya. Nah, cuman kalau seandainya nanti pada saat kita ngetik sebuah artikel ya, itu sistem itu dapat merekomendasikan tag-nya apa kira-kira, gitu ya. Jadi dia akan menduga itu topiknya apa, gitu ya, dari artikel yang Anda tulis atau postingan yang Anda tulis. Dia akan merekomendasikan tag, ya, tag recommendation. Karena tag itu penting ya, nggak cuma sekedar gaya-gayaan. Tag itu biasanya digunakan untuk pencarian. Pada saat crawling, ya, misal crawler itu juga biasanya kalau Anda di sosial media analisis itu kan sering berdasarkan hashtag gitu kan. Itu penting hashtag itu bukan hanya sembarangan ya, itu untuk pencarian biasanya. Karena itu merepresentasikan sebuah tema, topik gitu ya. Nah, pendekatan itu macam-macam, misal merekomendasikan the most popular text, itu yang paling sederhana ya. Kemudian bisa menggunakan collaborative filtering, bisa pakai content based tag recommendation, bisa graph based, ya, banyak metodenya. Ada blog recommendation. Jadi ini menemukan blog yang relevan dengan query. Jadi nanti kita bisa direkomendasi dengan blog-blog yang ada. Biasanya kalau anak-anak TA itu kan lebih suka kadang-kadang mencari blog ya untuk sebagai referensi gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak saya sarankan Anda boleh itu sebagai bahan bacaan, tetapi sebagai referensi di TA itu jangan gitu ya. Blog itu jangan digunakan untuk referensi, tapi sebagai bacaan oke. Referensinya berarti Anda paper atau buku gitu ya. Nah, cuman ini konteksnya beda ya. Blog di sini adalah misal Anda mencari sebuah komparasi sebuah barang atau misal apa gitu ya. Ada blog-blog yang pernah membahas tentang itu. Nah, misal gini ya, ada blog recommendation. Ya dia merekomendasikan blog-blog ke kita. Perbedaannya dan classical document retrieval and ranking gitu ya. Bagaimana cara menangani blog post. Jadi perbedaannya di situ. Jadi penanganan postingan blog yang berbeda. Apa ya? Artinya bagaimana kita menangani apakah satu blog itu perlakuannya seperti apa sih gitu ya. Ini lebih apa ya, lebih kompleks gitu ya dalam blog recommendation. Bagaimana menghasilkan query yang handal ketika query pengguna mewakili preferensi, misal query expansion using Wikipedia. Nah, kadang-kadang itu user nggak bisa membuat query secara lengkap gitu ya, secara lengkap. Jadi perlu ada expansion gitu ya. Jadi expansion secara otomatis gitu ya. Sistem akan melakukan ekspansi secara otomatis untuk merekomendasikan blog. Biasanya sering digunakan di Wikipedia katakanlah. Bisa aja menggunakan Wikipedia. Misal apa ya, wisata keren gitu ya, atau wisata gunung, gitu aja. Wisata gunung, apa ya, nah gunung ya. Nah nanti dari Wikipedia atau ya mungkin bisa yang lain ya, itu salah satu Wikipedia ya. Kita nanti bisa dicari, misal wisata gunung itu adalah wisata nanti, oh itu hiking, terkait dengan hiking. Oh biasanya gunung itu terkait dengan hiking, berarti nanti perlu dicari apa tuh namanya, tempat-tempat gunung-gunung yang biasa digunakan hiking. Tapi hiking pun juga ada apa tuh namanya, ada kelas-kelasnya yang berat, ringan, segala macam. Nah itu namanya query expansion. Jadi nanti yang direkomendasikan itu lebih lengkap nanti, ya. Ada news recommendation, jadi bagaimana merekomendasikan sebuah berita. Ini sebenarnya nggak sesederhana dengan similarity, kan bisa ya, misal gini, kita pernah membaca artikel-artikel ini pernah kita baca. Kemudian dicari similarity dengan artikel-artikel yang ada dalam web.
kemudian direkomendasikan. Nggak sederhana itu, karena yang menjadi tantangan tuh harus kita melihat dari sisi dimensi waktunya, itu harus yang terbaru dan fresh, ya kan? Nggak cuma jangan-jangan direkomendasikan tapi berita tahun 1975, 1976, kan nggak relevan lagi kan, berita-berita sudah lama. Kemudian juga keberagaman juga perlu. Jangan sampai nanti yang direkomendasikan adalah berita-berita yang sangat mirip berita yang sama. Kadang-kadang gini, berita tentang kasus pencurian pencurian sandal di Masjid Al Barokah misal gitu ya. Itu kan mungkin dimuat dalam banyak media kan. Akhirnya direkomendasikan itu semua gitu isinya sama tapi media yang beda. Nah, itu kan juga harus ada keberagaman juga harus diperhatikan. Ya, kemudian nah jangan terlalu mirip juga dengan berita yang baru jadi milik baca pengguna. Memang user itu membaca tentang pencurian sandal di Al Barokah. Jangan nanti ada rekomendasinya juga yang ada di media lain tapi yang berita yang sama kan jangan sampai kan. Nah, keberagaman ini harus diperhatikan juga. Ya itu contoh-contoh aja ya, bisa Anda baca sendiri nanti ya. Kemudian bagaimana rekomendasi sistem itu bekerja? Ini rangkuman saya saja ya, apa yang dilakukan oleh rekomendasi sistem itu. Oke, ini adalah input yang ke sistem ya. Bisa user community, knowledge, kemudian bisa user feedback, termasuk fitur-fitur barang dan sebagainya, fitur-fitur dari item dan sebagainya. Nah, yang penting ada di dalam kotak ini. Sistem akan melakukan user modeling, dia akan belajar terhadap user. User itu seperti apa, kemudian dimodelkan. Nah, dari sini nanti akan dilakukan product filtering. Dilakukan pemfilteran dari produk yang ada, tentunya berdasarkan relevansinya ya. Jadi dia mengestimasi relevansi antara user dan item. Kemudian dari berdasarkan tingkat relevansi akan dilakukan perankingan ya, perankingan. Nah, ini adalah tahapan dalam product recommendation. Nanti dikeluarkan list rekomendasi. Nah, untuk masing-masing list rekomendasi nanti akan dilakukan penjelasan mengapa produk, misal listnya produk A, produk B, produk C gitu ya. Mengapa produk A itu direkomendasikan? Kayak tadi yang sudah saya contohkan di Bukalapak tadi ya contoh ya, atau di Facebook itu ada explaining kan. Produk A itu direkomendasikan karena ini, produk B direkomendasikan karena ini, produk C direkomendasikan karena ini. Gitu ya. Nanti saya contohkan beberapa aplikasi yang sudah pernah saya buat ya. Ada fitur explanation-nya. Nah, oke. Itu ya. Sebentar, ini mungkin saya skip dulu, saya sampaikan besok yang karena ini waktunya tinggal bentar, saya pilih dulu ya, karena ini banyak sekali. Oh ini tadi, ini ke ini, ke copas 2 kali. Nah, ini contoh YouTube ya. Bagaimana YouTube itu bekerja? Bagaimana YouTube itu bekerja? Dia bekerja dalam 2 tahap deep neural network ya, dengan menggunakan apa ya? Deep learning, ini istilah deep learning. Pakai deep neural network, di mana oke, video corpus itu banyak sekali jutaan, millions apa itu namanya, millions dari film. Kemudian di sini ada candidate generation. Jadi disaring, dilakukan filtering gitu ya, kandidat dari video yang akan direkomendasikan. Nah, oke. Di sini yang dilihat apa? Misal apa yang user tonton, watch history yang user tonton. Apa yang pernah user search itu juga disimpan. Kemudian dia region-nya di mana gitu ya, mungkin wilayah ya di Indonesia misal gitu. Jenis kelamin kalau ada informasinya ya, umur dan sebagainya. Ini nanti digunakan. Nah, metode yang digunakan adalah matrix factorization. Ya. Nah, oke ya.
Nah, kemudian dari yang ini kan dari millions akhirnya menjadi ratusan ya, ratusan. Ratusan. Nah, kemudian dari ratusan itu nanti akan difilter lagi menjadi puluhan saja yang direkomendasikan. Tentunya itu melalui mekanisme ranking. Nah, dalam melakukan ranking, tingkat relevansinya itu kita melihat features-nya. Nah, ini juga akan melihat sisi user language yang digunakan ya, bahasa yang digunakan. How many videos the user watch from this channel? Ya, untuk channel-channel tertentu itu mana saja yang ditonton. Kemudian kapan terakhir kali user menonton sebuah video untuk di sebuah topik tertentu, apa yang user like dan segala macam. Nah, itu nanti akan di ini lagi, disaring lagi. Terakhir goal-nya itu adalah memprediksi video-video yang akan ditonton sampai full gitu ya. Jadi tidak hanya video-video yang mirip-mirip dengan apa yang pernah kita tonton sebelumnya, tetapi dia dapat memprediksi, apa tuh namanya, video-video yang akan ditonton sampai dengan full gitu ya. Nah, ini yang digunakan di sini adalah logistic regression ini, tapi ini tahun berapa ya? Tentu YouTube pasti berkembang lagi ya. Ini dia memanfaatkan logistic regression, di samping juga neural network-nya gitu ya. Nanti dia terlibat pertama ini multi-factorization, kemudian ini logistic regression. Nah, itu yang ada di YouTube, tapi lebih ini secara singkatnya, tapi tentunya di dalamnya lebih kompleks lagi. Gambaran sederhana aja. Nah, ini bagaimana Alibaba itu bekerja. Ini juga menggunakan neural network, deep learning ya. Ada multiplier perception, jadi memprediksi apakah user akan mengklik suatu produk. Nah, ini memanfaatkan apa yang disebut sebagai cross entropy loss ya. Kemudian ada juga di dalamnya nanti weighted deep learning, jadi menentukan kandidat item berdasarkan user behavior. Nanti di dalam juga ada deep interest network, menghitung similarity antara kandidat item dan item yang sebelumnya user klik. Ini contoh secara garis besar yang dilakukan oleh Alibaba ya, Alibaba Anda tahu ya. Ini sistem yang pernah saya kembangkan. Sebenarnya ini kemarin tanya si Kokom, aplikasinya namanya si Kokom. Ini biar gampang tanyasiko.com. Tanya si Kokom ya. Tanyasiko.com, tanya si Kokom ya. Oke. Oke, itu tanya si Kokom ya. Nah, kemudian ini saya apa tuh namanya, kelupaan untuk memperpanjang domainnya, domain tanya si Kokom. Jadi sekarang kalau Anda akses udah nggak bisa. Ya lupa waktu itu ada due date-nya untuk pembayaran tuh kapan, saya kelewat ya. Ini kalau Anda akses sekarang sudah nggak bisa ini. Nantilah saya ini lagi membayar domainnya lagi, mahal juga ini, lumayan nih. Tanya si Kokom ini untuk bayar domainnya. Oke. Ini contoh ya. Tanya si Kokom dia merekomendasikan ini yang saya sebut sebagai fasilitas penjelasan. Nanti demonya saya coba up lagi programnya, semoga bisa kalau sudah bayar domain lagi. Nah, misal dia rekomendasikan Asus PhonePad. Ini zaman dulu ya, saya codingnya tahun 2015. Mohon maaf, ini produk-produk HP tahun 2015-an. Jadi dia rekomendasikan ini, sistem merekomendasikan ini. Ini dalam pencarian handphone ya, tanya Kokom ini, smartphone. Dia merekomendasikan Asus PhonePad ini, dan ini fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan. Oh, direkomendasikan karena ini dia mendukung fasilitas hiburan antara lain ini sesuai dengan apa tuh namanya, dengan percakapan yang sudah dilakukan antara si Kokom dan user. Jadi user pengennya produk yang pengennya seperti apa ya gitu ya. Dia untuk apa, program untuk apa tuh itemnya untuk apa saja. Kemudian misalnya ya, dia mendukung juga untuk media sosial, antara lain untuk Instagram. Ini zaman dulu masih ada pet ya, ini zaman dulu ya.
Kemudian bermain game standar, antara lain untuk bermain game standar secara online. Ini juga kebutuhan-kebutuhan yang lama, cuman poinnya bukan di situ, tapi ini bisa untuk nanti diupdate lagi untuk kebutuhan saat ini ya, tentunya knowledge-nya diupdate. Tapi metodenya masih sama. Ya ini ya, ini fasilitas penjelasan, ini contoh fasilitas penjelasan. Nah, kalau ini masih bisa diakses oleh Anda di www.pikniklah.com. Ini bisa Anda akses ini masih bisa. Ini nanti saya ingatkan lagi nih, jadi ini bayarnya sampai kapan? Jangan sampai nanti habis ini. Jadi ingat nih saya, nanti habis lagi masa ini bayarnya. Jadi ini bisa klik yang bagian menu recommendation. Intinya gini, ini juga buatan saya. Jadi apa tuh namanya? Ini knowledge based recommendation system ya. Yang sebelumnya juga ini knowledge based recommendation pakai ontologi. Kali ini nggak pakai ontologi, tapi dia termasuk knowledge base ya. Ini menggunakan prinsip di AI langsung. Jadi kalau misal saya ini pakai Bandung ya. Ini juga ini lama saya codingnya waktu itu Kampung Gajah masih hidup. Sekarang sudah punah Kampung Gajah. Jadi apa tuh? Saya pengen misal orang luar Bandung ya, pengen ke Bandung. Dia mau liburan beberapa hari. Enaknya hari pertama saya kemana saja, hari kedua kemana saja, hari ketiga kemana saja dan seterusnya. Direkomendasikan rutenya. Tentunya supaya dalam 3 hari itu dia dapat secara efektif piknik di Bandung. Nah, tinggal dia ingin rutenya yang seperti apa. Apakah ingin mengunjungi destinasi wisata sebanyak mungkin? Kalau iya banget ini bobotnya antara 0 sampai dengan 1. Kalau 1 ya berarti iya, kalau 0,5 ya berarti setengahnya. Kalau yang populer apa tuh dia ingin destinasi yang populer ya bobotnya 0,8 so-so lah gitu ya. 0,5 ya nggak begitu, harus minimalkan biaya. Nah ini ada customisasinya dari kebutuhan ini. Baru nanti klik rekomendasikan. Nah nanti ada hari pertama dia harus kemana, hari kedua kemana saja, hari ketiga kemana saja, dan ada mapnya gitu ya. Dan dia harus memasukkan dia nginep di hotel mana. Sebenarnya sudah dikembangkan rekomendasi hotelnya juga, termasuk hotelnya, termasuk selain juga rutenya. Jadi hotelnya sudah direkomendasikan. Tapi ya gitulah. Anda bisa belum ya, maksudnya yang hotelnya belum sempat di hosting ini ya. Aplikasinya belum sempat di hosting. Yang sudah di hosting yang belum rekomendasi hotel. Bisa Anda ini buka sendiri ya. Nanti Anda disuruh masukkan hotel. Anda disuruh memilih dulu tempat-tempat wisatanya. Ya, kalau coba saya ini bisa nggak ya saya ini di sini. Pikniklah.com. Ya, masih bisa diakses. Ya, Anda ini dari HP juga bisa. Dari HP juga bisa. Jadi ini rekomendasi, semoga nggak lagi error ya servernya ya. Nah, kita pengen yang mana? Wisata alam atau wisata edukasi, misal ini ya. Semoga nggak lagi ini servernya. Servernya cuma di lab HPC soalnya. Kadang-kadang servernya lagi server untuk prosesnya ya, proses untuk AI-nya ya. Bisa menggunakan algoritma kunang-kunang, Firefly algorithm. Nah, ini juga sebenarnya bisa di ini nih. Misal ini bisa di apa tuh namanya? Bisa diklik kanan kalau kita pengen Kampung Gajah Mada. Kampung Gajah udah nggak ada ya sebenarnya. Misal di range kita pengen tahu ini seperti apa ya. Nanti kita mau pilih atau tidak. Nanti ada deskripsinya. Ini belum saya lengkapi deskripsinya. Karena ini tinggal nambahin aja. Misal saya pilih ini tempat-tempat wisata ini yang saya ingin kunjungi. Tetapi nanti sistem itu akan memilihkan rutenya. Ya ini sudah di ini. Nanti sistem akan memilihkan rutenya. Bisa lebih banyak dari itu ya. Misal saya mau nginepnya di sini. Oke ya, ini gimana? Misal saya gini aja lah contoh ya. Ini apakah destinasi wisata sebanyak mungkin ya gitu ya. Minimal biaya mungkin nggak begitu perlu banget gitu ya. Apa yang populer? Oh iya saya ingin populer gitu ya. Semoga nggak lagi error. Oh enggak. Ya ini langsung direkomendasikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Karena ini idenya dulu saya buat aplikasi ini adalah waktu saya berlibur di Bali. Itu
Saya pengen berlibur selama 3 hari di sana. Saya harus nanya-nanya, saya nanya hari pertama kemana saja, hari kedua kemana saja, hari ketiga kemana saja. Jangan sampai dalam 1 hari itu saya cuma dapat 2 tempat wisata atau 1 tempat wisata karena jaraknya saling berjauhan. Nah, di sini, dalam aplikasi ini mempertimbangkan tingkat kemacetan, ya, ini pakai Google API, Google Map API. Kemudian kita juga mempertimbangkan waktu rata-rata dia berada di suatu tempat. Misal situ Ciburi, itu waktu rata-ratanya 1 jam. Ini ada informasi di Anda googling, ini ada informasi ini, bahwa di situ Ciburi itu orang biasanya menghabiskan waktu sekian menit, itu ada. Ini ada di Google, kalau Anda googling. Terus dia jam buka tutup juga ada, gitu ya. Nah ini kalau untuk panduan wisata lumayan gitu ya. Ini termasuk di dalam, ini bisa di-zoom ya, bisa di-zoom. Ini mana, lokasi mana, ini ada, ya. Ya, itu ya. Ya, ini contoh rekomendasi sistem yang lain yang pernah saya buat. Yang si Kokom nggak bisa diakses, saya lupa. Ini jangan-jangan juga mau habis ini domainnya, saya kadang-kadang lupa itu. Ya, begitu saya kira. Ada juga ini aplikasi yang sudah dibuat mahasiswa, pakai chatbot. Ini untuk TA ya, TA dia, dan ini sudah di-HKI-kan. Ini rekomendasi film, melakukan percakapan dengan sistem, dia bisa menjawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dan merekomendasikan, filmnya. Nah, ini dengan menggunakan Telegram ini, ini juga sering digunakan untuk TA ya. Oke, itu saya kira